Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu sales methodology dan bagaimana mendevelopnya. Mari kita lihat sama-sama. Sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine. Di sini kita melihat bahwa sales methodology merupakan komponen yang sentral di dalam sales engine dan merupakan kesatuan dengan sales process. Sebelumnya kita telah mengulas beberapa kali tentang the black box sales management style, di mana hanya ada dua komponen saja di sini, yaitu sales people dan sales number, sedangkan komponen yang lainnya kebanyakan missing, dan terutama komponen yang sentral yaitu sales process dan metodologi. Jadi, metodologi termasuk komponen penting yang juga missing di dalam sales style ini. Lalu, apa itu sales metodologi? Nah, kebetulan di sini ada satu definisi dari sales metodologi. Di situ disebutkan bahwa sales metodologi adalah satu framework yang menjabarkan bagaimana sales team menjalankan setiap stage di dalam sales process. Selain itu juga menjabarkan tentang disiplin dan prinsip-prinsip yang perlu dijaga dan dilakukan selama melaksanakan dan melakukan kegiatan atau activities-nya. Kalau sales process adalah merupakan suatu peta atau petunjuk kerja ketika mengengage klien, metodologi adalah guidelines atau instruksi bagaimana menjalankan setiap stage di dalam sales process tersebut. Jadi fokusnya lebih ke arah what to do and how to do it dari setiap stage di dalam sales process. Tujuannya apa? Supaya dengan adanya metodologi ini, ketika sales team mengengage klien, hasilnya lebih repeatable, scalable, dan predictable. Selain itu, tujuan lainnya adalah supaya ada satu common language bagi internal sales team ketika mendiskusikan everything di dalam sales process ini. Maksudnya, ketika mendiskusikan atau melaksanakan sales process ini. Contohnya, ketika ada seorang account manager yang menyatakan bahwa deal ini sekarang sudah berada pada probability 40%. Otomatis semua orang tahu apa yang dimaksud dengan kondisi 40% tersebut. Tidak ada lagi misperception. Dengan kata lain, dengan ada metodologi ini, semua tim dapat bekerja sama dengan efektif karena mereka mempunyai persepsi yang sama dan mempunyai common language dalam mengengage klien. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan satu contoh atau template dari sales metodologi. Sekali lagi, ini hanya sekedar contoh saja. Kalau Anda lihat di gambar ini, metodologi terintegrate dengan sales process yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Kalau Anda lihat di baris paling atas ada corporate client buying journey, kemudian baris berikutnya ada sales cycle stages, lalu ada probability dan sales cycle objective. Nah, metodologi adalah what to do di dalam stage tersebut dan how to do it. Nah, itu akan terreflect dalam 3 hal, yaitu verifiable outcomes, checkpoints, dan key steps. Kita akan melihat masing-masing satu persatu selanjutnya. Lalu, apa yang disebut sebagai verifiable outcome? Verifiable outcome adalah satu bukti yang menandai bahwa satu opportunity sedang berada pada stage tertentu di dalam sales cycle. Misalkan saja opportunity ini sedang berada pada stage qualify,
yaitu dengan probability 20% dengan objektif adalah qualified opportunity. Lalu buktinya apa? Buktinya adalah berupa opportunity assessment yang komplit dan lengkap. By the way, kita akan membahas secara detail tentang opportunity assessment ini dalam satu episode tersendiri di episode selanjutnya. Nah, yang saya ingin highlight di sini kelihatannya sekedar bukti, tapi sebenarnya ini adalah sangat penting bagi sales management dalam berkomunikasi dan memanage pipeline. Sebagai contoh, misalkan saja sales management menanyakan suatu deal pada satu account manager. Deal ini sudah sampai di mana ya? Jawaban dari account manager adalah, udah hampir close Pak. Kalau sudah hampir close, berarti probability-nya adalah 60 atau 80%. Lalu ditanya, mana bukti yang Anda punya? Apa buktinya? Ternyata setelah dicek dan diperiksa, bukti yang dimiliki oleh account manager tersebut baru bukti untuk fase qualify. Jadi dengan kata lain, dia nggak punya bukti yang untuk stage 60% atau bukti untuk stage 80%. Dia baru punya bukti untuk stage 20%. Dengan kata lain, opportunity ini, walaupun account manajernya bilang sudah mau close, actually baru stage qualify. Nah, itulah gunanya dan pentingnya dari verifiable outcomes supaya punya satu framework yang jelas bagaimana melihat stage dari suatu opportunity. Lalu apa yang disebut sebagai checkpoints? Checkpoints adalah milestones atau events atau bukti yang mendukung verifiable outcome. Misalkan saja untuk verifiable outcome yaitu opportunity assessment completed. Nah, checkpoints-nya adalah misalnya klien memang sudah ada planning untuk membeli. Ada informasi yang akurat mengenai hal itu. Lalu ada informasi yang akurat tentang bahwa budget dari klien sudah dikonfirm. Maksudnya klien jelas ada budget yang sudah diallocate untuk project ini. Atau ada informasi yang akurat bahwa klien sudah mempunyai schedule, planning, kapan dia mau beli. Atau ada bukti bahwa memang betul ada compelling event pada klien tersebut. Nah, kalau misalkan opportunity assessment ini yang dimaksud sudah komplit, nggak ada checkpoint ini, bagaimana kita bisa bilang bahwa opportunity assessment sudah komplit? Tentu kurang kuat kan? Jadi dengan kata lain, checkpoint ini menentukan seberapa kuat verifiable outcomes tadi. Key step adalah activities atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sales team dalam mencapai checkpoints. Misalkan untuk checkpoint, client plans to buy, ada beberapa key step-nya. Nah, ini sekedar contoh saja. Sekali lagi, sekedar contoh. Pertama, misalnya account manager perlu ngecek apakah project owner dari opportunity sudah ditunjuk. Kalau memang sudah ditunjuk orangnya, ini mungkin indikator yang kuat bahwa klien memang serius dalam project ini. Atau bisa juga account manager menghubungi dan mendengar langsung dari beberapa calon user dari project ini. Nah, itu juga bisa jadi indikator yang kuat bahwa klien serius. Lalu bisa juga account manager menghubungi langsung kontak personnya untuk mendengar bahwa perusahaan benar-benar ada urgensi dalam proyek ini. Nah, itu adalah contoh-contoh key step yang dilakukan oleh sales team dalam mencapai checkpoints. Di sini saya ingin memperlihatkan satu contoh dari sales metodologi yang sudah lengkap diisi. Sekali lagi, ini hanya sekedar contoh saja. Jadi maaf sekali,
saya blur. Kalau Anda lihat pada baris verifiable outcome, semua bukti pada setiap stage sudah terdefinisi. Dengan kata lain, apa bukti bahwa ini sudah berada pada stage tersebut? Sudah terdefinisi dari awal stage sampai akhir stage. Begitu pula dengan checkpoints. Semua sudah terdefinisi untuk setiap stage. Dan juga untuk key steps. Kalau Anda lihat di sini, key steps-nya cukup banyak kan? Well, sebenarnya ini tergantung balik lagi dari masing-masing perusahaan. Seberapa detail mereka ingin mendefinisikan key steps-nya. Yang saya mau highlight di sini adalah pertama, dengan adanya sales metodologi yang sudah lengkap ini, setiap dan semua AM punya guideline yang sama atau guideline yang standard dalam melakukan kegiatannya, yaitu dalam bergerak dari satu stage ke stage berikutnya. Jadi dengan kata lain, key step apa yang harus dia lakukan, checkpoints apa yang harus dia dapat, dan verifiable outcome apa yang harus dia buktikan sebelum bisa pindah ke stage berikutnya. Selain itu, ini juga mempermudah supaya tidak terjadi miscommunication atau misperception dari sales team dan sales management. Karena semua mempunyai persepsi yang sama. Ketika seseorang bilang bahwa opportunity ini berada pada tahap dengan probability 20%, semua orang langsung paham bahwa pada tahap itu key steps yang diperlukan apa, checkpointnya apa, dan buktinya apa. Jadi tidak ada lagi misperception ketika melihat sales pipeline. Selanjutnya, metodologi ini juga sebagai guidelines, terutama dalam key steps-nya, agar para account managers hanya melakukan kegiatan yang perlu dan yang relevan saja. Dengan kata lain, key steps ini sebagai guidelines. Mana saja kegiatan yang relevan. Sebagai contoh, misalkan saja ada account manager yang melakukan kegiatan client entertainment pada tahap demand generation. Nah, mungkin ini sebenarnya kurang terlalu relevan, terlalu early untuk melakukan client entertainment pada tahap demand generation. Nah, jadi ini juga mempermudah bagi semua orang, termasuk sales management, untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang tidak perlu atau tidak relevan. Selain itu, ada satu hal lagi yang saya ingin highlight, yaitu mengenai CRM. Semua data di dalam sales proses dan metodologi ini sudah bisa diinput ke dalam CRM. Semuanya, mulai dari key steps, checkpoints, verifiable outcome, sales cycle objective, probability, dan juga nama dari setiap stage. Dengan terkumpulnya semua informasi dalam satu CRM, lebih mudah di-manage kan? Karena datanya tidak berceceran. Jadi, step-step apa yang harus dilakukan oleh account manager sudah ada di dalam CRM. Nah, kita akan membahas CRM secara lebih dekat dalam satu episode tersendiri di episode berikutnya. Sekarang mari kita coba lihat siapakah yang seharusnya mendevelop sales metodologi ini. Sebelumnya kita sudah mengetahui di dalam perusahaan ada 3 stakeholders, yaitu para account managers, sales management, dan top management. Menurut Anda, siapakah dari ketiga stakeholder ini yang seharusnya mendevelop sales metodologi? Jawabannya adalah sales management, bukan para account managers. Jadi, kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang mendelegasikan atau meminta account manajernya
untuk ikut bantu melengkapi sales metodologi ini sebenarnya nanti hasilnya kurang efektif. Karena memang ini adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh sales management. Sebelumnya kita sudah melihat bahwa sales metodologi berperan penting dalam membantu para account managers dalam bergerak dari satu stage ke stage berikutnya secara efektif dan efisien. Nah, untuk itu perlu sales metodologi yang baik dan benar. Nah, sebagai guideline untuk mendapatkan sales metode yang berkualitas, ini adalah contoh guideline-nya. Pertama, harus komplit. Benar-benar harus lengkap. Key steps apa yang diperlukan. Jangan sampai ada yang missing. Kalau ada key steps yang missing, berarti ada kegiatan, activities yang dilakukan sesuai preference masing-masing account manager. End up-nya jadi nggak standar, tidak akurat, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, semua key steps yang diperlukan harus terdefinisi di dalam metodologi. Selanjutnya, semua yang ada di dalam metodologi harus clear. Tidak boleh ada multiple interpretation, mulai dari key steps, checkpoints, maupun verifiable outcomes. Bayangkan kalau ada misinterpretation, bisa kacau. Nanti si A nganggapnya ini, si B nganggapnya sebagai ini. Tidak boleh terjadi. Harus clear. Berikutnya harus actionable, yaitu semuanya harus realistik dan visible untuk dijalankan. Kalau misalkan nggak realistik dan nggak visible untuk dijalankan, percuma saja sebenarnya dimasukkan ke dalam metodologi ini. Karena toh end up-nya nggak akan dijalanin. So, jadi dengan kata lain, penting sekali untuk mendapatkan sales metodologi yang berkualitas dalam hal ini. Lalu apa dampak dari kondisi the new normal terhadap sales metodologi? Ada beberapa yang kena dampaknya, yaitu key steps yang memerlukan face-to-face interaction with the clients, termasuk kegiatan client relationship, termasuk client entertainment. Nah, untuk itu, sales team perlu menggunakan online platform untuk mengengage client. Nah, jadi dalam hal ini, tentu sales team perlu di-training ulang supaya mereka siap dalam menggunakan online platform. Selain itu juga mereka harus membiasakan diri terhadap online relationship. Sebagai kesimpulan, sales metodologi yang berkualitas dan juga disiplin dalam melaksanakannya akan sangat berperan penting dalam sales pipeline accuracy, sales pipeline health, dan juga sales forecast accuracy. 3 hal yang penting bagi sales management dan top management. Di episode berikutnya kita akan melihat lebih dekat tentang CRM atau Customer Relationship Management. See you next time.